Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ardian Sandi, di channel Muara Sandi. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menghubungkan perangkat-perangkat personal komputer. Oke, langsung aja cek videonya. Seperti yang kita tahu, bahwa komputer itu terdiri dari beberapa perangkat yang terpisah. Karena terdiri perangkat-perangkat yang terpisah, maka kita harus bisa menghubungkannya secara baik dan benar agar hasilnya juga maksimal. Perangkat apa aja? Nah, yang pertama itu pasti ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua ada monitor, kemudian ada keyboard dan mouse, ada juga printer, speaker, stabilizer tegangan listrik. Nah, stabilizer ini digunakan untuk menstabilkan tegangan listrik dari PLN. Kenapa harus distabilkan? Karena kalau misalnya tegangannya nggak stabil, komputernya bisa cepat rusak. Nah, berikutnya ada UPS. UPS ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik, berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba listrik PLN mati, maka komputer kita nggak akan langsung ikut mati. Dia bisa mensuplai energi listrik ke komputer kita selama beberapa waktu. Ya. Nah, ini juga menjadi alat yang penting, perangkat yang penting untuk dipakai di personal computer kita. Kita butuh kabel power untuk menghubungkan energi listriknya. Kemudian kita butuh kabel VGA, ya, ini dipakai untuk monitor ke PC, HDMI, ada juga kabel audio. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghubungkan perangkat komputer dengan benar dan aman. Yang pertama, siapkan CPU-nya, ya. Siapkan CPU-nya, posisikan monitornya dengan posisi yang tepat, juga disiapkan keyboard dan mouse, printer, dan juga speakernya. Lalu, ambil kabel VGA, hubungkan kabel VGA-nya ke port VGA yang ada di CPU, sementara yang satu lagi kepalanya sambungkan ke port VGA yang ada di monitor. Ya. Setelah itu, kita hubungkan kabel USB dari keyboard dan dari mouse ke port USB yang ada di belakang bagian CPU-nya. Portnya ini lebih kecil, ya, port USB namanya. Nah, lalu kabel audio, ya, hubungkan ke jack audio. Ini lubangnya ada 3. Yang satu biasanya untuk mic, yang satu laginya untuk audio, seperti itu. Nah, printernya juga sama, kita hubungkannya ke port USB. Selanjutnya, setelah ini terpasang dengan baik dan benar, siapkan stabilizer, kemudian ambil kabel power dari CPU, kemudian colokin, hubungkan ke stabilizer. Stabilizer ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang diterima oleh CPU. Setelah itu, kabel power dari stabilizer kita hubungkan ke UPS. Ingat tadi bahwa UPS ini berfungsi untuk mensuplai tegangan ke stabilizer. Ya, saat listrik PLN mati, dia nggak akan mati dulu karena dia sudah menyimpan energi, menyimpan daya. Ya, sama mirip seperti power bank. Kemudian kabel UPS ini kita hubungkan ke sumber listrik dari PLN. Nah, seperti itu ya. Oh ya, jangan lupa juga kabel power dari printer dan juga dari monitor bisa juga langsung dihubungkan ke sumber listrik dari PLN. Bisa di UPS ataupun langsung ke sini ya, nggak jadi masalah. Nah, itulah cara-cara yang aman untuk menghubungkan perangkat komputer. Dan setelah ini bisa nanti tombol power yang ada di UPS dinyalakan, tombol power yang ada di stabilizer dinyalakan, baru kemudian menyalakan tombol power yang ada di perangkat-perangkat lainnya. Oke teman-teman, itulah cara menghubungkan perangkat-perangkat komputer dengan baik dan aman. Di video tadi ada beberapa perangkat yang nggak disebutin. Nah, kira-kira perangkat apa ya yang nggak disebutin di video barusan? Kalau kalian tahu, silahkan boleh komen di bawah sini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat!